Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua sobat marketing dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada hari ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan analyzing business market. Kira-kira sobat marketing ada yang pernah tahu nggak apa sih yang disebut dengan analyzing business market? Dalam kondisi analyzing business market ini sebetulnya yang akan dibahas adalah bagaimana kita membahas yang disebut dengan B2B. What is B2B? B2B di sini adalah kita bercerita tentang business to business marketing. Jadi business to business marketing itu esensinya apa? Esensi dari business to marketing adalah ada hubungan antara suatu entitas dengan entitas yang lain. Ada perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, mereka berhubungan bisnis yang mereka melakukan jual beli. Prosesnya itu dia membeli barang atau dan jasa. Barang dan jasanya itu tidak dikonsumsi langsung, tetapi barang dan jasanya itu akan diproduksi ulang, akan diproduksi kembali, kemudian hasil akhirnya mereka akan dijual ke end user. Nah, perbedaannya B2B dan B2C, kalau B2C adalah business to customer, setelah melakukan proses produksi, maka perusahaan tersebut akan menjual langsung kepada konsumennya. Proses penjualan dari suatu perusahaan dan langsung ke end user disebut dengan business to customer. Tapi di sini dalam video kali ini saya akan membahas apa sih itu business to business. Business to business adalah ya kita melakukan interaksi bisnis dengan partner bisnis kita untuk memproduksi barang kita, baru kemudian kita jual kepada end user. Itulah yang disebut dengan B2B. Nah, pada saat B2B sudah dilakukan, kemudian kita perlu tahu dong, kita mau melakukan B2B, kita melakukan B2B itu kira-kira tantangannya apa aja sih? Apa aja tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan B2B? Pertama, kita tantangannya adalah gimana caranya kita membangun stronger relationship dengan partner kita. Jadi yang pertama adalah building stronger relationship between marketing and sales. Ini gak gampang loh. Jadi kita gimana caranya antara marketing sama sales itu mereka bisa terintegrasi. Nah, kita building relationship di antara marketing dan sales itu tadi. Semua program atau semua kegiatan yang sudah dikerjakan atau diproduksi oleh divisi marketing itu harus dieksekusi oleh tim sales kita. Nah, B2B itu challenge-nya adalah bagaimana kita manage marketing itu bisa align dengan sales. Makanya itulah diperlukan sebuah metode atau metodologi yang kira-kira mampu untuk menjembatani kedua institusi ini tadi, kedua fungsi ini tadi antara marketing dan sales tadi. Gimana caranya kita membangun stronger interface atau stronger relationship antara marketing sama sales. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah bagaimana caranya kita membangun inovasi yang lebih kuat dari marketing kita, dari promosi kita. Gimana caranya kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, mengembangkan semua hal yang kita dapatkan, mengembangkan semua yang kita miliki untuk memperoleh hasil yang optimal. Itulah yang disebut dengan itu salah satu tantangan yang harus dihadapi ketika kita mengerjakan B2B. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membangun hubungan yang lebih baik antara marketing dan sales. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan marketing itu bisa lebih inovatif menghadapi perubahan zaman. Yang terakhir, bagaimana caranya, atau yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan market knowledge dengan sebaik-baiknya. Itu adalah 3 tantangan yang seperti dikemukakan di bukunya Kotler. Jadi ketika kita bisa menghadapi ketiga tantangan tersebut, ketika kita bisa memetakan permasalahannya,
Kemudian kita bisa mengetahui apa aja apa yang kita harus lakukan. Setelah kita menemui ketiga tantangan tadi, maka B2B itu akan bisa kita kerjakan dengan lebih optimal. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa aja sih yang kita harus hadapi, apa aja sih tantangannya, saya akan sedikit membahas perbedaan antara B2B sama B2C. B2B itu biasanya konsumennya itu lebih sedikit satu. Jumlah secara kuantitas, jumlah konsumennya itu lebih sedikit dibandingkan dengan B2C. Tetapi dia mencakup volume yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumennya B2C. Satu. Yang kedua, ada hubungan yang sangat erat antara supplier dengan kita sebagai customer. Misalnya saya ini adalah sebuah perusahaan, yang perusahaan saya itu bergerak di bidang otomotif misalnya. Nah, saya punya supplier yang lain dong. Apa aja suppliernya? Misalnya supplier buat mesin, supplier buat ban, supplier buat kursi, supplier buat kaca, dan lain sebagainya. Nah, ke semua itu kita harus menjalin hubungan yang baik dengan supplier kita. Kenapa? Karena kalau kita membangun hubungan yang baik dengan supplier, ketika kita membutuhkan barang, dalam kondisi yang sesulit apapun, dalam kondisi barang yang langka, kita pasti akan dapat barang, kita pasti akan dapat prioritas. Kenapa? Karena kita sudah menjalin hubungan yang baik, mempunyai relationship yang baik dengan supplier kita. Esensinya sebetulnya hampir sama ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan konsumen kita. Ketika kita bicara soal masalah B2C, bagaimana caranya kita membangun relationship dengan konsumen kita. Sekarang kita membahas ketika kita dari sisi B2B, maka yang harus kita kerjakan di sini adalah kita membangun hubungan yang sebaik-baiknya dengan supplier kita. Nomor 2. Yang ketiga, perbedaannya adalah antara B2B dengan B2C. Biasanya B2B itu melakukan professional purchasing. Ketika kita mau membeli barang dari supplier kita, pastinya kita membuat suatu quotation. Quotation itu melakukan pembelian dengan format yang formal. Kita kirim kepada supplier kita, kemudian supplier kita melihat apakah itu mereka bisa penuhi atau enggak. Ketika mereka bisa penuhi, mereka akan kirim barang kita. Beda ketika kita melakukan dengan B2C. Kita butuh barang, kita datang ke toko, langsung kita beli, selesai hubungannya. Tanpa harus kita melakukan transaksi secara formal, tanpa harus melalui surat. Ketika kalian mau beli ke toko kelontong misalnya, tidak perlu kalian membuat suatu surat pernyataan bahwa saya akan membeli dari toko kelontong ini dalam jumlah sekian dan lain sebagainya. Tapi untuk B2B itu formatnya kita harus membuat format yang detail. Berapa banyak kalian mau beli, kapan barang yang mau dikirim, berapa banyak barang yang mau dikirim, dan lain sebagainya. Kemudian tempo pembayarannya seperti apa, itu ada formal kontraknya antara kita sebagai perusahaan yang mau membeli barang dari supplier kita. Nomor 3. Yang keempat, itu adalah multiple buying influences. Banyak sekali yang mempengaruhi keputusan kita membeli barang itu dari supplier kita. Keputusan itu bisa dipengaruhi oleh departemen lain. Keputusan itu bisa dipengaruhi oleh atasan kita. Keputusan itu bisa dipengaruhi oleh bawahan kita. Semua mereka itu mengasih masukan. Misalnya, tadi saya sampaikan bahwa saya mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, memproduksi sebuah mobil. Ketika saya memproduksi sebuah mobil, maka saya harus memperhatikan apa aja komponen yang dibutuhkan oleh mobil tersebut, benar kan? Nah, untuk membentuk komponen itu kita banyak sekali faktor yang mempengaruhi pembelian kita, purchasing kita. Kita mau membeli ban dari supplier A atau ban dari supplier B. Ada masukan dari logistik misalnya, ada masukan dari bagian produksi misalnya, ada masukan dari atasan kita, ada masukan dari bawahan kita. Semua itu harus kita rangkum jadi satu, akhirnya kita bisa masuk kepada satu keputusan, oke, saya akan beli barang dari supplier ini. Yang kelima adalah multiple sales calls. Pada umumnya ketika kita melakukan B2B, kita melakukan bisnis to bisnis itu tadi, hubungan kita adalah hubungan yang continue.
tidak dalam hubungan yang cut off, one cut off selesai. Ini beda dengan ketika melakukan kita business to customer. Ketika kita business to customer, hubungannya ketika kita beli selesai. Tapi kalau untuk business to business, hubungannya tidak bisa seperti itu. Kita melakukan kontak secara rutin, baik itu misalnya mingguan, meeting bulanan, dan lain sebagainya, untuk menemukan ritme yang sama agar supplier itu bisa mengikuti pola produksi kita misalnya, agar kita bisa mengikuti pola pengiriman dari supplier kita, sehingga kita menyesuaikan jadwal, kapan kita jadwal produksi, kapan kita jadwal kirim, dan lain sebagainya. Itu yang kelima perbedaannya. Yang keenam, perbedaannya di sini adalah derived demand. Derived demand itu apa? Demand itu permintaan kita kepada supplier kita tidak selalu dari kita, tapi dari konsumen kita, end user kita. Misalnya permintaan akan mobil itu meningkat drastis, maka kita akan meminta kepada konsumen kita jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi juga jauh meningkat. Itu yang disebut dengan derived demand. Yang selanjutnya adalah inelastic demand. Inelastic demand itu kita nggak bisa secara mendadak kita merubah demand kita kepada supplier kita. Kenapa? Mereka juga harus mempersiapkan sesuai dengan kontrak. Misalnya kita udah punya kontrak kita misalnya membeli ban dari supplier tertentu, supplier X misalnya, itu sebanyak 1 juta ban selama 1 tahun. Tidak bisa serta-merta dalam bulan yang kelima kita mau merubah, saya mau beli 2 juta ban. Itu harus melalui proses negosiasi dari awal lagi. Itu disebut dengan inelastic demand. Yang ke-8 itu ada fluctuating demand. Fluctuating, kenapa demandnya fluktuasi? Karena kita sangat bergantung dengan permintaan dari konsumen. Yang ke-9 adalah geographically concentrated buyers. Kita biasanya hubungan dengan distributor kita, hubungan dengan supplier kita itu ditentukan dengan batas daerah, batas area. Kita nggak bisa ngambil dari, misalnya kita ada di Jogja, kita mau cari distributor yang ada di Jakarta, kita nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Dari sisi ongkos saja kita udah jauh lebih mahal ketika kita ngambil ke distributor yang ada di Jogja dibandingkan harus ngambil dari distributor yang ada di Jakarta. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau business to customer itu nggak ada batasan. Anda beli dari Jakarta untuk dikirim ke New Zealand pun bisa. Kita beli dari Jogja untuk barang itu dikirim ke Australia mudah. Langsung kita bisa lakukan itu. Apalagi dengan sistem online seperti ini. Nah, itu perbedaan yang mendasar. Dan yang terakhir adalah direct purchasing. Direct purchasing itu artinya adalah kita membeli langsung kepada supplier kita, kita membeli langsung kepada produsen kita membeli langsung kepada distributor kita. Itulah perbedaan mendasar yang membedakan antara B2B dan B2C. Selanjutnya ketika kita ngomong soal B2B, nah itu disebut B2B itu ada di sini di bukunya Kotler menyebutkan adalah buying centernya B2B itu apa? Jadi siapa aja sih stakeholder di perusahaan kita yang mempengaruhi keputusan kita untuk membeli barang kita, untuk membeli barang dari supplier kita, untuk keperluan produksi kita. Ada yang pertama disebut dengan inisiator. Inisiatornya siapa? Biasanya user. Usernya siapa? Usernya orang yang mendapatkan order dari konsumen langsung. Misalnya ada yang industri, kita masuk ke industri mobil tadi ya. Industri mobil, makanya inisiatornya adalah siapa? Tim salesnya itu tadi. Berapa banyak tim salesnya itu akan memprediksi penjualan kita di tiap bulannya di tahun 2021. Itu semua inisiatornya. Itu yang mempengaruhi kita untuk membeli berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk produksi kita. Yang kedua, itu adalah usernya langsung. Usernya langsung siapa? Usernya langsung adalah konsumennya. Konsumennya siapa dalam hal ini? Konsumennya adalah kita sebagai pembeli. Kita adalah konsumen dari distributor kita. Kita adalah konsumen dari supplier kita.
Itu kita adalah user, kita yang mau pakai, kita ini yang akan produksi misalnya, kita yang akan produksi, nah kita yang mau pakai. Saya butuh untuk memproduksi 1 juta mobil dalam 1 tahun, saya butuh memproduksi 1 juta handphone dalam 1 tahun, saya mau pakai. Saya butuh ban seperti ini, saya butuh kaca seperti ini, saya butuh chip seperti ini untuk handphone saya yang akan saya produksi selama 1 tahun. Nah, kemudian yang stakeholder yang keempat adalah decider. Decider ini siapa? Biasanya adalah bos-bos kita atau orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kapan kita harus membeli, kapan kita harus menyewa, berapa banyak kita membeli, kapan barang yang dibeli itu harus masuk ke pabrik kita. Dan yang yang selanjutnya adalah approver. Approver itu biasanya mereka mempunyai fungsi yang sama dengan decider, tetapi di beberapa perusahaan approver itu adalah orang yang berbeda, orang yang lebih tinggi lagi posisinya, atau mungkin mereka adalah pemilik, mereka yang meng-approve rencana kita untuk membeli. Tanpa itu semua, kita tidak bisa melakukan pembelian barang yang mau kita produksi. Buying center yang terakhir dalam B2B ini adalah buyer-nya. Buyer di sini siapa? Buyer ini adalah orang yang membeli atau orang yang berhubungan langsung dengan supplier kita. Biasanya di perusahaan disebut dengan tim procurement. Tim procurement itu adalah mereka yang membeli. Itu mereka yang menentukan. Jadi ke orang-orang yang ini atau 6 orang ini, ke 6 divisi ini, mereka lah yang menentukan berapa banyak barang kita dibeli dan kapan barang kita mau dikirimkan, bagaimana kita membayarnya dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan buying center of B2B. Jadi untuk mencapai keselarasan antara ke semua elemen ini, maka kita perlukan integrasi. Integrasi yang dibutuhkan antara semua stakeholder dalam suatu perusahaan itu tadi sangat berperan. Berperan kenapa? Berperan penting untuk menentukan kebijakan atau arah program yang mau dikerjakan sama perusahaan kita. Nah, model pembeliannya sekarang. Model pembeliannya itu dalam B2B itu ada 3 macam di sini. Yang pertama ada straight rebuy. Straight rebuy itu adalah ini udah menjadi kebutuhan kita. Jadi supplier misalnya kita di perusahaan percetakan gitu ya. Supplier kertas itu udah merupakan kebutuhan pokok bagi perusahaan kita. Oke. Maka supplier kertas udah pasti kita beli terus. Itu namanya straight rebuy. Tanpa perlu kita melakukan meeting lagi, tanpa kita melakukan prediksi lagi, berdasarkan hasil analisa itu kita butuh kertas terus. Minimal ada minimal standar minimal yang harus kita beli. Itu straight rebuy. Yang kedua adalah modified rebuy. Modified rebuy itu adalah kita mau membeli sesuatu barang dari supplier kita, itu kita perlukan suatu integrasi ulang, atau kita perlukan suatu koordinasi ulang. Koordinasi ulang dengan siapa? Dengan orang-orang yang tadi. Orang yang berperan untuk kebutuhan barang-barang itu tadi. Barang-barang produksi yang akan kita lakukan. Nah, ketika barang-barang itu berubah, misalnya spesifikasi yang akan diproduksi berubah, maka itu kita modify rebuy. Tadinya kita beli misalnya 1 unit untuk kita industri otomotif nih ya. Untuk 1 unit kendaraan kita ada butuh ban, kita butuh kaca, kita butuh dempul, kita butuh besi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata permintaan dari konsumen itu berubah. Berubahnya gimana? Tadinya kita jual mobil yang 1000 cc. Nah, tapi kebelakangan itu banyak konsumen yang meminta mobil yang 1500 cc. Nah, itu ada perubahan, upgrading di sini, itu kita perlu modify. Nah, yang ketiga adalah new task. New task itu ada apa? Kita adalah berusaha membeli sesuatu barang yang baru, yang selama ini belum pernah kita gunakan. Kenapa belum pernah kita gunakan? Karena barang yang kita mau produksi itu berubah, berbeda, spesifikasinya berbeda, sehingga barang-barang yang kita butuhkan dari supplier kita pun berubah. Itu yang disebut dengan new task.
ketiga hal ini tadi harus kita perhatikan baik-baik. Apakah barang kita itu adalah straight rebuy, atau itu kondisinya itu adalah modified rebuy atau new task. Nah, itu semua memerlukan integrasi atau koordinasi antar semua divisi. Setelah kita melakukan koordinasi antar divisi, kita mau masuk ke materi selanjutnya. Di sini adalah bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika kita akan melakukan pembelian B2B. Pembelian B2B maksudnya adalah pembelian business to business. Ketika kita mau melakukan transaksi bisnis dengan partner bisnis kita, dengan company yang lain. Yang pertama adalah problem recognition. Apa sih masalah kita? Apa sih mau kita beli? Tadi misalnya kita mau beli, masalah kita adalah kita mau membuat sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu gimana caranya kita untuk membeli sesuatu hal yang baru? Oh, kita butuh deskripsi yang baru nih. Nah, makanya kita masuk ke langkah yang kedua. Deskripsi untuk produk baru itu apa aja? Speknya apa aja? Nah, kemudian setelah kita tahu speknya apa aja, kita cari siapa aja suppliernya yang bisa bisa mensuplai barang-barang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita ketemu nih suppliernya, kita melakukan evaluasi suppliernya itu tadi, kemudian kita membuat proposal. Proposal itu buat apa? Proposal untuk melakukan kerjasama dengan supplier yang baru itu tadi, dengan produk yang mau kita beli, dengan produk yang mau kita produksi. Kita buat proposal ke mereka. Setelah kita buat proposal, maka kita masukkan langkah selanjutnya adalah supplier selection. Kita masukkan kepada supplier yang kita tuju sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita masukkan, supplier yang setuju, maka deal kita order rutin. Setelah order rutin, kita nggak cukup sampai di situ. Order rutin itu kita masih perlu review. Apakah mereka kirimannya on time, apakah kita bisa membayarnya tepat waktu, ataukah mereka itu produksinya bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu kita harus selalu review. Makanya langkah selanjutnya kita lakukan performance review. Nah, setelah kita udah melakukan performance review, kita udah beli, makanya itu hubungan kita bisa lebih efektif dengan supplier kita. Selanjutnya, setelah kita melakukan hubungan yang efektif, kita melakukan hubungan yang sudah dekat dengan supplier kita, sehingga kita tahu kebutuhannya, supplier tahu kebutuhan kita tahu kebutuhannya supplier dan lain sebagainya. Maka kita masuk sekarang, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan program atau B2B program yang efektif. B2B program yang efektif gimana? B2B program yang efektif buat supplier kita dan buat konsumen kita, di end user itu tadi. Pertama gimana caranya? Langkah pertama adalah gimana cara kita melakukan komunikasi. Bagaimana caranya kita bisa membuat branding kita itu strong di depan konsumen kita. Bagaimana kita melakukan komunikasi dengan supplier kita. Bagaimana kita melakukan komunikasi dengan konsumen kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua, gimana kita membuat B2B program kita efektif adalah kita membuat suatu sistem pembelian dan penjualan yang terintegrasi. Ketika kita sudah mempunyai suatu sistem yang baik, yang terintegrasi, maka itu semua masih akan termonitor dengan baik. Sebagai contoh misalnya, kita melakukan suatu sistem pembelian kepada supplier kita, maka kita udah membuat suatu sistem. Nah, sistem itu ketika kita beli, kita ada butuh, itu orang produksi tahu, orang finance tahu, orang sales tahu, orang marketing tahu. Semua informasi udah terkoneksi. Jadi ketika ada suatu masalah, semua pasti akan langsung berpikir what is the next action for us? What should we do? Itu harus kita kerjakan. Sehingga itu terintegrasi, makanya semua akan gampang terdeteksi ketika kita mempunyai suatu sistem yang terintegrasi. Sehingga kita bisa memberikan langsung atau kita bisa mendapatkan solusi yang cepat. Baik itu solusi buat konsumen maupun solusi buat supplier kita. Langkah yang ketiga, kita harus memberikan
mengedepankan service baik buat konsumen maupun buat supplier. Service itu penting. Kenapa? Ketika kita memberikan service yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan supplier kita, maka itu mereka, supplier kita akan puas, konsumen kita juga akan bahagia. Ketika semua kan sudah puas atau satisfied, our customer satisfied, our supplier satisfied, our stakeholder satisfied, maka bisnis kita bisa berjalan dengan lancar. Semua itu akan bisa kita manage dengan baik ketika kita bisa memberikan service yang baik kepada konsumen kita. Nah, itulah semua kira-kira yang bisa saya sharing di sini. Apa sih sebetulnya B2B marketing itu tadi? Jadi B2B marketing itu menarik, atau bisa saya katakan challenging. Bagaimana kita memanage dua sisi. Bagaimana kita memanage dari sisi supplier, bagaimana kita memanage dari sisi customer. Nah, itulah materi untuk business to business marketing yang saya sampaikan hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari materi ini. Kita bisa implementasikan materi ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa implementasikan materi ini untuk pekerjaan kita. Bisa implementasikan buat kuliah kita, buat kalian yang masih kuliah, buat kalian yang sudah menjalankan bisnis. Materi ini insya Allah bisa berguna buat kalian membuat perjanjian yang efektif dengan supplier kita atau dengan konsumen kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan buat hari ini. Terima kasih buat atensinya. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video saya tentang marketing dan klik subscribe dan like buat YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.